Shalom jemaat sekalian, selamat malam, senang sekali kalau pada malam hari ini saya boleh menyapa saudara sekalian, jemaat GKI Jatinegara dan Bajem Bintara di dalam Mesbah Doa Kamis tanggal 4 Maret 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Firman Tuhan Yesus mengundang kita di dalam persekutuan doa ini. Saya kutip dari Injil Matius pasalnya 11 ayat 28 hingga ayatnya yang ke-30 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu pun akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu pun enak dan bebanku pun ringan." Jemaat sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa Halik langit dan bumi. Karena kasih dan kedaulatanmu Engkau berkenan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Allah, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami sehingga Engkau mengutus anak-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Ampunilah kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena melalui pengorbanan tubuh, darah dan nyawamu kami memperoleh pengampunan dosa. Memperoleh keselamatan dan kehidupan yang abadi. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan hadir dan memimpin jalannya mesbah doa kami pada malam hari ini. Sekalipun kami mengikutinya dari tempat kami masing-masing. Biarlah kami boleh berjumpa dengan Allah Tritunggal. Dan hari lepas hari kami semakin serupa akan Yesus Kristus. Di dalam hal kebaikan, di dalam hal karakter, di dalam hal buah roh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Jemaat sekalian, selama pandemi yang sudah berlangsung setahun ini. Dan dampak dari perubahan iklim dunia. Akibat pemanasan global yang kita alami pada masa kini. Ada begitu banyak musibah, bencana yang terjadi di tengah-tengah komunitas kita. Bahkan yang turut kita alami sendiri di dalam kehidupan kita. Tanpa pernah kita tahu kapan semuanya ini akan mereda atau menjadi lebih baik. Namun ada satu hal yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu Allah peduli bagi setiap umat yang mengasihinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tulis Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 28. Allah peduli, Allah mengerti. Mari kita menyanyikan lagu Allah peduli.
Setelah kita memuji dan mendengarkan lagu pujian, Allah mengerti, Allah peduli. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam perenungan yang sangat singkat pada malam hari ini. Dari Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Sebelum membuka firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan rohnya. Allah Bapa, kiranya Engkau menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal di dalam hati kami menerangi kami ya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami baca boleh kami mengerti, bukan hanya kami mengerti tetapi juga boleh kami lakukan dan kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam relasi kami dengan sesama kami, dalam relasi kami terhadap Engkau, dalam relasi kami dengan segala ciptaan. Tuhan, kiranya Engkau memakai umat-Mu agar kami semakin serupa akan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba sekalian mari kita membuka Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 9 hingga ayat yang 11 saya membacakan bagi setiap kita. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Saudara sekalian, sejak umat manusia jatuh di dalam dosa, budaya manusia ya secara umum, secara general dikategorikan dalam dua budaya. Yaitu budaya rasa bersalah dan budaya malu, saudara. Pada umumnya kita orang Asia, orang Timur adalah budaya malu, saudara. Kita malu kalau dihina orang. Kita menjadi malu kalau dipandang rendah oleh orang lain. Kita malu kalau kesalahan kita, kejahatan kita atau segala sesuatu yang kita kerjakan tidak lazim, tidak sesuai dengan ukuran masyarakat, maka kita menjadi malu. Dan kita berusaha menutupi diri. Sedangkan budaya di barat pada umumnya mereka tidak harus dikontrol oleh aturan masyarakat sehingga mereka harus malu. Tetapi mereka menginternalisasikan tata tertib, aturan sosial masyarakatnya dengan budaya rasa bersalah. Yaitu mereka akan merasa bersalah ketika mereka tidak melakukan hal yang seharusnya. Atau ketika mereka melanggar norma-norma sosial masyarakat dan moralitas. Tentu ukuran moralitas dan norma-norma masyarakat di masing-masing tempat berbeda-beda. Tapi secara umum saya ingin katakan ya kita mungkin bisa berbeda dalam hal ini. Orang-orang barat lebih patuh secara hukum. Saudara. Karena mereka ada ya rasa bersalah dan ini berkaitan dengan hati nurani begitu ya ketika melanggar hukum yang ada. Nah saudara, sejak nenek moyang kita jatuh dalam dosa, maka manusia berusaha menutupi dirinya dari rasa takut maupun dari rasa malu, saudara. Kita tahu bahwa Adam ketika mengetahui ya dirinya telanjang, dia menjadi takut di ayatnya yang ke-10 tadi kita baca. Lalu firman-Nya kepada Adam, "Siapakah yang memberitahukan engkau? Yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Ya, saudara, sebelum mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam dan Hawa sudah telanjang, saudara. Secara harfiah tidak memakai busana. Dan mereka tidak merasa malu, tidak merasa ada nafsu yang jahat atau nafsu yang harus menindas atau mempermalukan pasangannya, saudara. Ya, itu sebelum dosa masuk dalam dunia. Ya, sejak awal manusia berusaha menutupi dosanya, ketelanjangnya ketika dia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular dan seterusnya, saudara. Ya, sehingga manusia cenderung menyalahkan pihak lain ketimbang ya mengakui dosanya. Tapi puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Ya, ketika manusia berusaha menutupi dirinya dengan usahanya sendiri, yang dilambangkan oleh Adam dan Hawa memakai cawat dari daun pohon ara. Ya,
Tuhan menyediakan kulit binatang untuk dipakai sebagai busana, untuk menutupi ketelanjangannya. Itu berarti apa saudara? Itu berarti bahwa ada kurban yang dipersembahkan Tuhan untuk menutupi ketelanjangan manusia, keberdosaan manusia. Dan kurban ini ya menjadi lambang dari kedatangan Yesus Kristus di atas ke dalam dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya. Kita bersyukur bahwa ada Yesus Kristus. Sejauh kita mau memohon ampun, meminta pengampunannya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita diampuni. Terlepas apapun pandangan masyarakat, pandangan orang-orang di sekitar kita. Sejauh kita mau bertobat dan berubah berdasarkan iman kepercayaan kita kepadanya, maka kita diampuninya. Kita tidak lagi harus hidup di dalam budaya rasa malu, di dalam budaya rasa bersalah, atau dalam budaya apapun. Ya. Karena budaya kita adalah berdasarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini, ya, kita mengingatkan kita untuk senantiasa mematutkan, meneladani Kristus berdasarkan firman-Nya. Mengukur ukuran perilaku kita berdasarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu hening, waktu teduh. Merefleksikan bagaimana kita sudah merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar sebenarnya pada hari Minggu. Sudah dikhotbahkan. Dan hari ini kita diingatkan bagaimana dengan penerapannya. Adakah kita memohon maaf kepada orang lain yang telah kita lukai waktu kita melakukan kesalahan atau suatu dosa? Adakah kita mengakuinya di hadapan Tuhan dan menerima pengampunannya? Adakah kita mengaminkan, mempercayai firman Tuhan yang sudah mengampuni kita berdasarkan iman kepercayaan? Mari kita mengambil waktu hening. Umat Tuhan, mari kita bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa syafaat saat ini. Pertama, mari kita berdoa agar masyarakat tetap waspada menghadapi berbagai macam resiko dari aspek cuaca ekstrim buruk. Perubahan iklim, ada banjir bandang, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, gunung erupsi, dan di beberapa daerah sampai pada bulan Maret 2021 ini. Menurut informasi BMKG, mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa bagi pemerintah pusat, daerah, dan warga masyarakat agar konsisten dalam mengendalikan pandemi COVID-19 dengan mematuhi penegakan disiplin protokol kesehatan yang berkelanjutan dan menyeluruh, diimbangi tahap pelaksanaan vaksinasi untuk pemulihan ekonomi nasional
juga untuk aparat TNI Polri yang tetap menjaga stabilitas keamanan sosial politik, khususnya dari gangguan keamanan dan perdamaian. Mari kita berdoa. Yang ketiga, saudara, mari kita berdoa untuk kesatuan hati jemaat dan simpatisan GKI Jatinegara dan Bajem Bintara, agar tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan dalam mencari Tuhan walau aktivitas gerejawi dihentikan sementara waktu karena pandemi masih berlangsung. Kita mengikuti ibadah secara online atau live streaming, serta setiap badan, komisi, tim tetap bersukacita, bersemangat dan setia melayani demi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Yang selanjutnya, keempat, kita berdoa untuk panitia Paskah 2021 dan setiap pelayanan yang dilakukan sepanjang minggu Prapaskah ini. Kamis Putih, Jumat Agung, dan pada hari Paskah. Kiranya jemaat dan simpatisan dapat mengikutinya via online dan diberkati melalui peristiwa rangkaian acara Paskah 2021. Mari kita berdoa. Yang kelima, saudara, kiranya Tuhan memulihkan dan menguatkan dan menopang kehidupan ketahanan keluarga jemaat simpatisan selama kondisi pandemi COVID-19 ini. Tetap sehat, bersukacita, semangat terhubung melalui online untuk selalu dibangun di dalam Kristus. Bertambah teguh imannya dan berlimpah dengan syukur. Mari kita berdoa secara pribadi. Yang terakhir, saudara, yang keenam, berdoa bagi pergumulan hidup jemaat simpatisan yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha pekerjaan, tekanan hidup, yang mengalami kelemahan tubuh atau sakit penyakit, yang sedang dalam persoalan dan pergumulan dan sebagainya. Kalau saudara tahu, saudara boleh menyebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk pokok doa yang terakhir ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita dapat dengan tabah menjalaninya karena kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan, anugerah dari Tuhan Allah. Mari kita menanggapi dan meresponi firman Tuhan hari ini dengan tetap mempercayai Allah Tritunggal yang senantiasa mencari manusia berdosa yang mau bertobat dan rela melayaninya. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan.
sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh, hidup ini sudah jadi berkat. Terinspirasi oleh perkataan firman Tuhan yang dicatat oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 65 ayat 1 dan 2, yang juga dikutip oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma 10 ayat 20 hingga ayat 21. Saya akan memparafrasekan ulang atau mengkalimatkannya kembali secara bebas sebagai doa berkat bagi jemaat Allah, jemaat Tuhan di masa kini yang telah mempercayai Yesus Kristus. Tuhan telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakannya. Tuhan telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencarinya. Tuhan telah berkata, ini aku kepada bangsa yang tidak memanggilnya, yang tidak memanggil namanya. Sepanjang hari Tuhan telah mengulurkan tangannya kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik, dan yang mengikuti rancangannya sendiri. Amin. Mesbah doa malam selesai. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati kita semua. Terima kasih.